Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Agustina, NIM 4120151. Saya dari kelas Usul Fikih F. Di sini saya akan menceritakan dan memaparkan mengenai hal-hal yang telah saya pahami dari materi yang telah diberikan. Materi yang pertama yaitu memahami usul fikih. Fikih secara bahasa adalah memahami hal-hal yang samar secara mendalam dan tidak bisa dipahami secara sekilas. Sedangkan menurut istilah, fikih adalah mengetahui hukum-hukum syariah dari dalil-dalil yang terperinci dengan cara istiqlal atau deduktif. Kemudian fikih menurut kaum Syafi'iyah adalah memahami dalil-dalil fikih secara ijmal atau global dan cara mengambil manfaatnya. Kemudian inti tema pokok usul fikih adalah untuk menetapkan dalil-dalil hukum dan tetapnya hukum dengan dalil-dalil, dengan maksud dalil ini kandungan hukumnya apa saja sih dan dari mana, serta hukum ini dalilnya apa dan dasar pemikirannya apa. Kemudian manfaat memahami usul fikih: yang pertama, mengerti hukum-hukum Allah dan dugaan-dugaan yang kuat. Yang kedua, meningkatkan diri dari level taklid atau manut tanpa tahu dasarnya, kemudian sampai ke level itibat atau tahu dasarnya, serta sampai level ijtihad. Kemudian bahan-bahan usul fikih atau kaidah-kaidah usul fikih: yang pertama, Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ilmu tauhid. Yang ketiga, ilmu dari bahasa Arab. Yang keempat, ilmu mantik atau logika. Kemudian materi tentang hakim, hukum, mahkum fih, dan mahkum alaih. Yang pertama, hakim. Hakim adalah sumber dari hukum. Kemudian hukum adalah apa yang bersumber dari hakim, menunjuk atas, maksudnya pada perbuatan mukallaf. Kemudian mahkum fih. Mahkum fih adalah perbuatan mukallaf yang menyangkut hukum. Kemudian mahkum alaih. Mahkum alaih adalah perbuatan mukallaf yang perbuatannya itu mengikat atau melanggar hukum. Kemudian materi tentang Al-Quran sebagai sumber dan dalil hukum. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang membacanya dapat dinilai beribadah. Kemudian otentisitas Al-Quran atau keaslian Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir. Yang kedua, Al-Quran ditulis dan dihafal sejak zaman Nabi dan zaman-zaman sesudahnya. Yang ketiga, Al-Quran selalu gagal dipalsukan dan dimanipulasi sepanjang zaman. Kemudian fungsi dan tujuan turunnya Al-Quran: yang pertama, sebagai petunjuk atau al-huda. Yang kedua, rahmat. Yang ketiga, mauziah. Yang keempat, sebagai parameter kebenaran dan kebatilan atau al-furqan. Yang kelima, al-zikir. Yang keenam, al-haq. Yang ketujuh, an-nur. Yang kedelapan, al-busyra, dan lain-lainnya. Materi yang kedua tentang hukum syara. Hukum syara menurut usul fikih adalah kitab atau titah Allah yang menyangkut tindak tanduk mukallaf atau orang yang sudah ahil balik dalam tuntutan, pilihan berbuat, atau dalam bentuk-bentuk ketentuan-ketentuan. Kemudian fungsinya sebagai aturan tingkah laku mukallaf. Sedangkan menurut ahli fikih, hukum syarah adalah sifat yang merupakan pengaruh atau akibat yang timbul dari kitab Allah terhadap orang mukallaf itu. Fungsinya sebagai dalil hukum yang sudah terperinci. Kemudian pembagian hukum syarah. Hukum syarah dibagi menjadi dua, yaitu hukum tahlifi dan hukum wad'i. Hukum tahlifi berdasarkan tuntutan untuk memperbuat dan untuk meninggalkan, sedangkan berdasarkan bentuk tuntutan pasti dan tuntutan tidak pasti. Yang ketiga, berdasarkan pilihan memperbuat dan pilihan meninggalkan. Kemudian pembagian hukum tahlifi: yang pertama, fardu atau wajib. Yang kedua, sunnah. Yang ketiga, nadab. Yang keempat, mubah. Yang kelima, haram. Yang keenam, karohah. Yang ketujuh, ruksah.
dan azimah. Kemudian hukum wad'i. Hukum wad'i adalah ketentuan-ketentuan Allah yang mengatur tentang sebab, syarat, mani, sah, batal, dan fasid. Materi selanjutnya, kias sebagai hukum dalil. Pengertian kias. Kias itu menentukan hukum untuk masalah baru yang tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, dengan cara disamakan dengan hukum kasus yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Rukun-rukun kias yang pertama, makis alaih. Makis alaih adalah hukum yang ada dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Kemudian yang kedua, al-far'u. Al-far'u adalah hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang ketiga, ilat. Yang keempat, hukum asal. Keempatnya harus ada. Jika keempat rukun tersebut tidak terpenuhi, akan menjadi kias fasid atau kias yang rusak. Kemudian materi selanjutnya adalah ijtihad dan istinbat. Ijtihad adalah pengerahan segenap kemampuan di dalam memperoleh hukum syara yang bersifat praktek melalui metode istinbat. Istinbat adalah pola penalaran. Kemudian persyaratan ijtihad ada dua, yaitu fuqaha dan adalah. Yang pertama, fuqaha. Syaratnya menguasai ilmu-ilmu bahasa Arab seperti ilmu nahwu, shorof, bayan, badi, mani, dan lain-lainnya. Kemudian memahami fikih. Yang ketiga, menguasai ilmu-ilmu Al-Quran. Kemudian menguasai ilmu-ilmu al-hadis. Kemudian menguasai ayat dan hadis, nasih dan mansuh. Kemudian menguasai kompilasi ijma, yang kemudian berkemampuan untuk mengakses ayat al-ahkam dan al-hadis. Kemudian memahami maqasidus syariah. Yang kedua, syarat al-adalah, yaitu ada dua, integritas dan moralitas. Kemudian masalah al-mursalah. Masalah artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, sedangkan mursalah adalah diutus, dikirim, atau dipakai, atau dilepas. Kemudian tingkatan maslahah. Yang pertama, daruriyat. Daruriyat adalah perkara-perkara yang sangat urgent dalam kehidupan dunia dan akhirat. Bila hal itu tidak ada, kehidupan dunia dan akhirat akan rusak. Yang kedua, hajiniyah. Hajiniyah adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia agar terhindar dari kesusahan ataupun kesempitan. Yang ketiga, tahsiniyah. Tahsiniyah adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk kesempurnaan sesuatu dan kebagusan akhlak. Kemudian istishab. Istishab adalah tetapnya hukum pada masa lalu sampai ada dalil yang mengubah ketetapan hukum tersebut. Kemudian metode istinbat. Yang pertama, istinbat bayani. Istinbat ini bertumbuh pada kaidah kebahasaan. Yang kedua, istinbat ta'liyi. Istinbat ta'liyi adalah mencari alasan rasional yang mendasari adanya dalil Al-Quran atau As-Sunnah yang mengandung konsep umum sebagai sandarannya. Yang ketiga, istinbat istihlayi, yaitu suatu hukum dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah dan memperluas hukum itu pada kasus yang sempurna. Kemudian metodologi ijtihad. Istihsan adalah meninggalkan kias dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu, karena adanya dalil yang menghendakinya serta lebih sesuai dengan kemaslahatan umat manusia. Dan macam-macam istihsan. Yang pertama, beralihnya kias jali ke kias khafi. Contohnya, beralih menggunakan wakaf dengan jual beli ke mengkiaskan wakaf dengan sewa. Kemudian yang kedua, hukum umum ke hukum khusus. Contohnya, berubahnya dari hukum potong tangan ke hukum khusus dalam kasus paceklik. Yang ketiga, beralih dari hukum kuli ke pengecualian. Contohnya, beralih dari larangan bertindak hukum bagi anak kecil menuju pengecualian, atau manakala tindakan hukum itu demi kemaslahatan.
Setelah saya mempelajari materi usul fikih, manfaat yang saya dapatkan yang pertama memperluas wawasan tentang keislaman, yang kedua menjadi pondasi dalam berijtihad, yang ketiga merapikan kaidah Islam secara benar, yang keempat mengaplikasikan hukum sesuai syariat Islam, yang kelima menghindari taklid yang tidak benar, yang keenam memperkuat keyakinan terhadap hukum syara. Kemudian hal baru yang saya dapatkan setelah memahami usul fikih, yang pertama dapat mengetahui dasar ayat-ayat dan dalil-dalil dari hukum yang telah ditetapkan. Kemudian masalah atau kesejahteraan itu sejatinya dapat memelihara 5 unsur kehidupan manusia, yaitu agama, keturunan, harta, jiwa, dan akhlak. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.